Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala dari poin ke-13, poin ke-14, ke-15 dan insyaAllah ke-16 dengan penjelasan yang singkat ya. Saya tidak bermaksud dengan penjelasan yang panjang lebar karena penjelasan panjang lebar telah saya bahas dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Baik, beliau berkata rahimahullah, ma zala bisifatihi qadiman qabla khalqihi. Artinya senantiasa Allah dan sifat-sifatnya sejak azali sebelum ada makhluknya. Jadi sebelum ada makhluk, Allah sudah sempurna dengan zat dan sifat-sifatnya. Lam yazdad bi kaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatihi. Ya. Dengan adanya makhluk, setelah Allah menciptakan makhluk, maka tidak bertambah sifat apapun kepada Allah. Jadi Allah sebelum mencipta makhluk sudah memiliki zat dan sifat-sifat. Sebelum dan setelah Allah menciptakan makhluk tidak ada lagi sifat-sifat yang baru. Allah tetap sempurna dengan sifat-sifatnya, tidak bertambah satu sifat yang baru. Wa kama kana bi sifati azaliyan kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika azali sempurna dengan sifat-sifatnya, maka demikian pula Allah akan bersama sifat-sifatnya tersebut. Alhamdulillah. Maka Allah akan bersama sifat-sifatnya tersebut abadi dengan sifat-sifatnya yang sudah Allah miliki sejak azali. Baik, kita bahas sebelum kita lanjutkan pada poin 14 dan 15. Sebelum kita bahas pada matan, saya ingin menyampaikan pembahasan pertama. Pembahasan pertama yang sudah pernah saya singgung, tapi saya singgung kembali. Apakah sifat adalah zat atau sifat bukan zat? Apakah sifat adalah zat atau sifat itu bukan zat? Ya. Bahasa Arabnya sifatu hal hiya zaidatun ala zat amla. Sifat itu zat atau bukan? Maka kita tidak boleh menjawab dengan global. Karena kalau kita jawab global, iya atau tidak, maka bisa dipahami dengan makna yang salah. Kalau kita bilang iya, maksudnya sifat bukan zat, ya, atau sifat adalah zat. Apakah sifat adalah zat atau bukan zat? Kalau kita bilang iya, sifat adalah zat, dikhawatirkan maknanya sifat adalah zat. Sifat itu zat itu sendiri. Kalau kita bilang, orang tanya, sifat adalah zat atau bukan? Kalau kita bilang iya, sifat adalah zat, bisa dipahami bahwasanya sifat itu zat itu sendiri. Padahal sifat bukan zat. Kalau kita jawab bukan, sifat bukan zat, seakan-akan zat berdiri sendiri, sifat berdiri sendiri, kemudian bergabung. Ya, kemudian bergabung ya. Yang benar bahwasanya zat itu bukan sifat secara makna, ya. Karena sifat menempati zat, tetapi Allah tidak ada gambaran zat tersendiri dengan sifat tersendiri baru kemudian digabung. Maksudnya Allah sejak azali sudah sifat dan zatnya, zat dan sifat-sifatnya, bukan zat yang kosong dari apa? Sifat. Ya. Karena ini untuk membantah orang-orang Mu'tazilah. Jadi kita ulangi. Apakah zat adalah sifat ataukah sifat adalah zat? Jawabannya secara makna zat itu bukan apa? Sifat. Karena sifat menempati apa? Zat. Tetapi secara konten maka tidak dikatakan zat berdiri sendiri terpisah dari sifat. Karena zat itu tidak tergambarkan ada sifat, ada zat tanpa sifat. Zat itu ada beserta dengan apa? Sifatnya. Paham ya? Tetapi zat bukan sifat. Contoh, Allah memiliki zat dan sifat. Zat Allah satu, sifatnya banyak. Paham? Zat Allah satu, sifatnya banyak. Ditinjau dari sifat menunjukkan zat, maka seluruh sifat itu yang sifat Allah, nama-nama Allah yang banyak, setiap nama Allah mengandung sifat, semua menunjukkan kepada zat yang satu. Tetapi sifat bukan zat. Bahkan sifat yang satu bukan sifat yang lain.
Sifat Ghafur bukan sifat ghadab, sifat memaafkan bukan sifat marah. Sifat melihat bukan sifat mendengar, paham? Sifat menghidupkan bukan sifat mematikan. Tetapi semua sifat-sifat itu berada pada apa? Zat. Jangan dibayangkan ada zat sendiri tanpa sifat baru kemudian sifat. Oleh karenanya kita tidak katakan iya dan kita tidak katakan tidak, tapi kita harus perinci. Kalau kita bilang zat adalah sifat, seakan-akan makna zat sama dengan makna apa? Sifat. Padahal maksud kita ingin mengatakan zat ya satu gabungan dengan sifat, bukan terpisah. Kalau kita bilang zat bukan sifat, dikhawatirkan dipahami zat terpisah, sifat terpisah. Oleh karenanya kita harus jelaskan. Oke, harus diperinci. Jika yang dimaksud ada zat yang kosong dari sifat, dalam artian zat berdiri sendiri, zat terpisah dari sifat, zat berdiri sendiri, zat terpisah dari sifat, maka ini pendapat yang batil. Ini pendapat batil, ini pendapat Mu'tazilah. Yang mereka punya pendapat az-zatul mujarrada anis sifat, yaitu zat yang kosong dari sifat. Mu'tazilah menggambarkan bahwasanya Allah itu cuma zat. Allah itu cuma apa? Zat. Zat tersebut kosong dari sifat-sifat. Ini mustahil. Karena tidak ada zat yang kosong dari sifat di alam nyata, enggak ada. Semua zat pasti ada sifatnya. Udara aja ada sifatnya. Udara menempati apa? Ruang misalnya, ya. Molekulnya begini, air apalagi. Mencari tempat yang rendah, kemudian cair. Dia zat pasti ada sifatnya. Enggak mungkin ada zat tanpa sifat, mustahil. Paham? Yang kedua, jika yang dimaksud makna sifat bukan makna zat, akan tetapi tidak terpisah dari zat, maka ini benar. Jika dimaksud makna sifat bukan makna zat, zat punya makna tersendiri, sifat punya makna tersendiri, tetapi zat tidak terpisah dari apa sih? Sifat. Maka ini makna yang benar. Karena tidak ada zat yang kosong dari sifat. Lagi pula, secara bahasa Arab, zat secara bahasa Arab artinya tidak digunakan kecuali mudhafah. Itu maknanya empunya, yang punya, sahibat kada. Zatu, tidak ada namanya zatu, pasti zatu kada, mempunyai ini, mempunyai itu. Maka zat itu sendiri, lafal zat itu sendiri menunjukkan dia memiliki apa? Sifat. Zat itu yang punya atau sang pemilik. Ya. Zatu ini, yang mempunyai ini, yang punya ini. Maka pasti dia memiliki sifat. Seperti dikatakan zatu kudrah, sang pemilik kudrah. Zatu wujudin, yang memiliki wujud. Zatu izzin, yang memiliki perkasaan. Lafal zat itu sendiri secara bahasa Arab tidak digunakan untuk suatu zat yang kosong, tetapi digunakan pada suatu zat yang memiliki sifat-sifat tertentu. Taib. Karenanya dari sisi tinjauan ini bahwasanya zat dan sifat adalah satu kesatuan, maka Nabi SAW berlindung dengan sifat-sifat Allah. Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW berlindung dengan sifat-sifat Allah. Ya. Karena sifat-sifat Allah adalah bagian dari Allah, paham? Bagian dari Allah. Seperti dalam hadis Rasulullah berdoa untuk obat orang yang kena sakit. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Kalau orang sakit kan bismillah, 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 kemudian mengucapkan doa ini. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung dengan keperkasaan Allah. Ini sifat. Izzatu sifat atau zat? Sifat. Wa qudratihi, dan berlindung dengan kudrah Allah dari keburukan yang aku dapati dan keburukan yang aku khawatirkan, ya. Ini doa untuk apa orang yang sakit dipegang kemudian dibaca doa ini. Di sini Rasulullah SAW berlindung dengan sifat Allah, dan sifat Allah bagian dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa. Contoh lagi, a'udzu bi kalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat apa? Allah. Kalimat Allah ya banyak. Di antaranya Al-Qur'an, di antaranya Taurat, di antaranya Injil, di antaranya Zabur, di antaranya perkataan Allah, pembicaraan Allah kepada malaikat, ya. Min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Kalimat Allah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa karena berlindung dengan Allah. Yang dilarang berlindung dengan makhluk, enggak boleh. Berlindung dengan jin, berlindung dengan setan, enggak boleh, ya. Kemudian juga dalam salat witir Rasulullah berkata, "Inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika mink." Aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemarahanmu. Wa min afwika bi afwika min uqubatik. Aku berlindung dengan ampunanmu dari hukumanmu. Ini biridhak, ini sifat Allah. Demikian juga doa Nabi ketika diusir dari Taif, dia berdoa, "Na'udzu bi nuri wajhikal ladzi asyraqat lahu adh-dhulumat."
Ya Allah, aku berlindung dengan cahayamu, binuri wajhik, ya, dari cahaya wajahmu. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang dengan cahaya tersebut maka segera kegelapan menjadi terang benderang. Di antaranya doa juga, wa a'udzubika uqtala min tahti, doa zikir pagi petang, aku berlindung bika min an a'udzubika min an uqtala min tahti. Ini berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada zat Allah. Ya, Rasulullah SAW terkadang berlindung dengan sifat Allah, terkadang berlindung dengan zat Allah. Ketika Rasulullah berlindung dengan zat Allah, bukan zat yang kosong dari apa sih? Sifat, faham? Ketika Rasulullah berlindung kepada zat Allah, bukan berarti zat yang kosong dari sifat, tapi zat yang ada sifat-sifatnya. Ketika Rasulullah berlindung kepada sifat, bukan berarti sifat tanpa zat, tapi sifat yang ada zatnya. Paham? Sifat yang menempel pada zatnya. Ya, yang tidak boleh kalau kita berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ditinjau dari makna sifat beda dengan makna zat, benar. Kita bilang makna sifat beda dengan makna zat. Tapi jangan bilang sifat bukan zat. Karena sifat tidak berdiri sendiri dan zat juga tidak berdiri apa? Sendiri. Sifat berdiri dengan zat, zat pasti ada sifatnya. Faham sampai sini? Oke. Taib. Adapun Mu'tazilah, mereka berpendapat Allah itu zat yang kosong dari sifat. Disebut dengan zat al-mujarradah. Atau mereka mengatakan Allahu lahu wujudun mutlak bisyartil itlaq. Allah punya wujud mutlak dengan syarat tidak terikat dengan sifat apapun. Namanya wujud mutlak. Tapi intinya mereka punya hayalan Allah itu di azali dulu zat tanpa sifat. Allah itu zat tanpa sifat. Ini saya sudah pernah sampaikan tapi saya ingatkan kembali. Kata mereka zat kosong. Ini Mu'tazilah, ya, Mu'tazilah. Mereka memahami bahwasanya Allah itu zat yang kosong dari sifat. Yang kosong dari sifat. Kalau ada sifat pada zat, mereka Mu'tazilah, mereka menolak sifat. Mu'tazilah menolak seluruh sifat. Mu'tazilah menolak seluruh sifat-sifat Allah. Dengan logika, murni logika. Mu'tazilah ini mengambil pendapat Plato. Ini saya sudah jelaskan panjang lebar dalam Muqaddimah Aqidah Wasithiyah, Syarah Aqidah Wasithiyah. Cuma saya ingin ringkas-ringkas saja. Baik. Mu'tazilah berpendapat Allah itu zat saja, kosong, ya. Zat kosong, ya. Makanya kenapa mereka mengatakan zat Allah harus kosong? Kenapa mereka menolak sifat-sifat Allah? Karena ada dua syubhat. Ada dua syubhat karena mereka menganggap jika ada sifat maka menimbulkan dua hal yang terlarang. Apa dua hal tersebut? Yang pertama kata mereka, kalau kita mengatakan sifat-sifat bersama Allah ketika azali, berarti kita bilang melazimkan yang qadim itu berbilang. Yang qadim itu berbilang. Jadi mereka bayangkan di azali. Azali itu sesuatu yang tidak ada bermula, paham ya? Kata mereka zat. Mereka bilang zat, sifat utama Tuhan adalah qidam. Sifat utama Tuhan adalah al-qidam. Al-qidam maksudnya azali, itu azali. Dan ini hanya pada zat dan dia harus esa. Harus esa. Kalau kita bilang di zaman azali ternyata ada sifat-sifat juga, sifat-sifat. Misalnya 5 sifat bersama zat. Bersama zat di azali. Maka ini melazimkan, kata mereka melazimkan kita menetapkan qadim yang berbilang dan ini syirik. Yang berbilang dan ini adalah syirik. Berarti di zaman azali itu ada beberapa qadim. Pertama qadimnya zat, kemudian qadim sifat yang pertama, qadim sifat yang kedua, qadim sifat yang ketiga, qadim sifat keempat, qadim sifat yang kelima. Berarti ada 6 yang qadim. Berarti kalau ini 1 tambah 5 sama dengan berapa? 6 qadim. Dan ini syirik kata mereka. Oleh karenanya kita mengatakan di zaman azali yang ada cuma apa? Zat. Dan Allah selalu begitu tanpa sifat. Ini pemikiran mereka, ya tentunya susah dipahami, tapi begitulah ya. Begitulah. Tujuan mereka untuk mensucikan Allah, mereka tidak ingin ada kesyirikan. Tapi yang kedua, mereka mengatakan kalau kita bilang Allah punya sifat, kalau Allah punya sifat, berarti kita mengatakan Allah tersusun. Allah tersusun dari zat dan sifat-sifat. Berarti Allah itu sama dengan zat
plus sifat-sifat tersusun. Tersusun itu tarkib. Kalau Allah tersusun berarti Allah membutuhkan adanya yang menyusun. Berarti Allah membutuhkan ada pihak ketiga atau pihak lain yang untuk menyusun, dan ini tidak boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka bayangkan dulu sifat zat sendiri, kemudian ada sifat. Kalau sifat menempel pada zat berarti sifat Allah itu adalah susunan dari zat dan apa? Sifat-sifat. Ini semua sebabnya kenapa? Karena mereka membayangkan ada zat tanpa sifat. Dan itu secara kenyataan enggak ada namanya di alam nyata ini ada zat tanpa sifat. Mungkin dalam benak mungkin ada zat tanpa sifat. Kenyataannya enggak ada zat kecuali ada sifatnya. Coba datangkan apapun zat pasti ada sifatnya. Enggak mungkin enggak ada sifatnya. Enggak mungkin enggak ada sifatnya. Mereka yang mengatakan Allah beda, Allah zatnya tanpa sifat. Ini repot. Padahal Allah menyebutkan dalam banyak dalil Allah memiliki sifat. Nah, beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan Allah sejak azali sudah ada dan azali, yaitu zat dan sifat-sifatnya. Faham? Dan itu tidak melazimkan adanya berbilang, karena Allah dan zat dan sifatnya adalah satu kesatuan. Bukan dipisah zat satu, sifat pertama, sifat kedua, sifat ketiga, sifat keempat, sifat kelima, sifat keenam, 1 tambah 5 sama dengan 6 Tuhan. Tidak benar. Ini logika yang keliru. Yang benar Allah dan sifat dan zat dan sifat-sifatnya satu kesatuan dan sudah ada sejak zaman apa? Azali. Paham? Ini bedanya. Maka kita harus tahu bahwasanya benar zat itu bukan sifat secara makna, tapi jangan bilang zat terpisah dari apa? Sifat, atau sifat terpisah dari zat. Sifat dan zat satu kesatuan. Insyaallah ini perkara yang mudah. Paham insyaallah? Paham ya? Baik. Ini pembahasan bikin pening kadang-kadang ya. Insyaallah nanti kita bahas yang nambah iman nanti insyaallah. Ini karena ini ada syubhat masalahnya, jadi saya jelaskan. Baik. Imam Thahawi mengatakan, ya, perhatian kita kembali. Dia mengatakan, mazala bisifati qadiman qabla khalqihi. Senantiasa Allah, yaitu zat dan sifat-sifatnya. Senantiasa mazala bisifatihi, itu maksudnya senantiasa Allah, zatnya dan sifat-sifatnya sudah ada sejak azali. Sebelum ada makhluknya. Sebelum ada makhluk Allah sudah sempurna enggak? Sudah. Zat dan sifatnya atau zatnya sendiri? Zat dan sifatnya yang merupakan satu apa? Kesatuan. Selesai. Kemudian setelah dia mencipta, apakah setelah Allah mencipta ada tambahan zat baru atau ada tambahan sifat baru? Jawabannya tidak. Tidak ada. Makanya Imam Thahawi berkata, lam yazdad bi kaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatihi. Tidak bertambah sifatnya sama sekali, sifat yang sebelumnya tidak ada sebelum ada makhluk. Jadi tidak ada bertambah. Jangan sampai kita bayangkan setelah Allah mencipta ada sifat baru yang muncul pada Allah. Ya, kalau kita manusia bertahap bisa tambah sifat kita. Tadinya enggak bisa bicara, bisa bicara. Ya, tadinya enggak bisa baca terus bisa membaca. Tadinya tidak bisa menulis bisa menulis. Banyak sifat baru. Tadinya tidak sombong bisa jadi apa? Sombong. Banyak orang berubah gara-gara pola hidup berubah ya. Ya. Dan banyak manusia sifatnya berubah-ubah. Sebaliknya sifatnya bisa hilang. Tadinya sombong bisa tawadhu. Bisa atau tidak? Bisa. Itu manusia. Zatnya juga berubah. Tadinya kurus kemudian jadi berbahagia. Jadi gemuk. Bisa berkurang, gemuk jadi apa? Kurus. Manusia berubah, zat berubah, sifat berubah. Perubahan zaman, perubahan kondisi, perubahan politik bisa merubah seseorang. Dari begini menjadi begitu, begitu menjadi begini. Iya atau tidak? Ya itu begitulah manusia. Sifatnya bisa berubah, zatnya bisa berubah. Adapun Allah Subhanahu wa taala zat dan sifatnya sempurna. Taib. Wa kama kana bi sifati azaliyan, dan sebagaimana Allah sejak dahulu azali dengan sifat-sifatnya, kadzalika la yazalu alaihi abadiyan, dan Allah akan senantiasa demikian pula sampai abadi. Tidak ada sifat yang bertambah, tidak ada zat yang bertambah. Faham? Azali azali dan abadi, tidak ada zat bertambah, tidak ada apa? Sifat bertambah. Paham?
Sama, azali sampai abadi sampai azali sama saja. Sampai sini paham? Jadi kita tahu, saya simpulkan kembali bahwasanya kalau Mu'tazilah dia bilang yang azali cuma apa? Zat saja, paham? Karena dia punya bayangan zat bisa kosong dari sifat. Ahlussunnah tidak. Zat dan sifat Allah sudah azali. Sebelum ada makhluk, zat dan sifatnya sudah ada. Setelah makhluk ada pun tidak berubah. Zat dan sifatnya pun seperti itu. Taib. Sekarang kita bahas, sudah kita bahas zat kosong, kita bahas sekarang pembahasan kedua yang tadi disinggung oleh Abu Ja'far At-Tahawi. Sekarang kita bicara Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Allah Azza wa Jalla. Azali dan abadi. Azali berarti sebelum ada makhluk, ya kan? Abadi setelah ada makhluk dan seterusnya, ya. Azali sebelum ada makhluk. Abadi setelah ada makhluk. Allah ciptakan makhluk, kemudian Allah abadi, bahkan makhluk kalaupun hilang Allah tetap abadi. Paham? Taib. Ketika azali, zat sifat-sifatnya sudah sempurna. Sempurna. Ya. Allah sudah zat dan sifatnya banyak. Dan sifatnya kita tidak tahu semuanya karena banyak sifat-sifat Allah yang belum kita ketahui. Ya. Banyak nama-nama Allah yang belum kita ketahui, tetapi sudah sempurna Allah. Ya. Makanya Nabi SAW berdoa dengan doa penghilang kesedihan. Ya. Nabi berkata, As'aluka bikulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku mohon kepada engkau dengan bertawassul dengan seluruh nama-namamu. Sammaita bihi nafsak, yang kau namakan dirimu dengan nama-nama tersebut. Aw anzaltahu fi kitabik, yang kau turunkan kepada Al-Quran, di dalam Al-Quran. Aw allamtahu ahadan min khalqik, atau kau ajarkan kepada hambamu, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, dan nama-nama yang kau sembunyikan di ilmu ghaib, tidak ada yang tahu. Berarti ada nama-nama Allah, yang setiap nama Allah mengandung apa sih? Sifat, ya enggak? Allah Ghafur berarti punya sifat maghfirah. Allah Aziz berarti punya sifat izzah. Allah Qawi punya sifat kuat. Paham? Ada nama-nama Allah yang kita tidak tahu. Mau baca Al-Quran, baca hadis kita enggak tahu. Nabi sih tidak tahu. Dan itu menunjukkan sifat-sifat Allah. Masih banyak sifat-sifat Allah yang sudah ada sejak zaman azali yang belum kita tahu. Sebagian sifat-sifat Allah, Allah jelaskan dalam Al-Quran. Kita baca Qawiyun Aziz, kita baca Ghafurur Rahim, kita baca Afu, ya, dan kita banyak, ya, Afuwan Qadira, banyak, Qadir, ya, Sami'an Basira, banyak sifat-sifat. Ternyata itu masih sebagian kecil, ya. Masih banyak sifat-sifat Allah yang kita tidak tahu. Kita tidak tahu, Allah tidak jelaskan. Makanya dia mengatakan ada nama-nama Allah yang Allah sembunyikan pada dirinya dalam ilmu gaib yang Nabi tidak tahu. Faham? Demikian juga ketika Rasulullah cerita nanti suatu, Rasulullah makanya berdoa, la uhsi thana'an alaik, aku tidak bisa memujimu sebagaimana mestinya ya Allah. Anta kama athnaita ala nafsik, engkau yang bisa memuji dirimu sendiri. Kenapa Rasulullah SAW tidak bisa memuji Allah sebagaimana mestinya? Karena masih banyak nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Nabi tidak tahu. Nama-nama dan sifat Allah sudah ada atau belum? Sudah ada sejak azali. Tapi Nabi tidak tahu. Demikian juga Rasulullah SAW kabarkan nanti di hari kiamat kelak ketika di padang mahsyar, maka Rasulullah SAW ingin memberi syafaat kepada umat manusia agar Allah segera datang li faslil qadha, untuk mulai persidangan. Maka Nabi SAW pun sujud. Rasulullah sujud, kemudian kata Rasulullah SAW, fa yuftah alayya min mahamid la uhsinaha al-an. Kata Nabi, kemudian ketika itu aku pun diberikan ilham oleh Allah untuk memuji Allah dengan pujian-pujian yang sekarang aku belum bisa. Nanti saya bisanya nanti ketika hari kiamat kelak. Paham? Berarti ada sifat-sifat Allah yang sudah ada sejak zaman azali yang kita, jangankan kita, Nabi pun tidak tahu. Baik. Sifat-sifat ini sudah ada sebelum ada makhluk. Paham? Setelah itu dulu Allah sendirian, lalu Allah menciptakan makhluk. Apakah setelah Allah menciptakan makhluk bertambah sifat Allah? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Sifat-sifatnya tetap saja. Makanya kita baca setelahnya, coba yang poin ke 14. Kata Abu Ja'far At-Tahawi, laisa mundhu khalaqal atau laisa mundhu khalqil khalqi istafada ismal khaliq. Bukan semenjak Allah ciptakan makhluk baru Allah diberi nama Al-Khaliq. Maksudnya dia ingin mengatakan Allah itu Al-Khaliq sebelum ada
makhluk, paham? Bukan berarti kalau setelah ada makhluk baru Allah punya sifat baru namanya sifat mencipta. Justru logikanya sebelum Allah mencipta, Allah sudah punya sifat apa? Mencipta. Logikanya sederhana. Karena kalau Allah tidak punya sifat mencipta, gimana menciptakan? Paham? Jadi sebelum ada makhluk, Allah sudah punya nama pencipta. Allah sudah punya sifat apa? Mencipta. Meskipun belum ada makhluk. Wala bi ihdatsil bariyah istafada ismal bari. Bukan juga dengan menciptakan al-bariyah itu makhluk Allah diberi nama al-bari. Allah al-bari sebelum ada al-bariyah. Allah al-khaliq sebelum ada makhluk. Faham? Faham tidak? Ini sederhana. Coba, sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah punya sifat mencipta enggak? Ya, kalau enggak punya gimana mau mencipta? Maka sebelum ada makhluk Allah sudah dikatakan pencipta. Lahu makna rububiyah wala marbub, dan Allah sudah punya sifat rububiyah. Sifat rububiyah itu apa? Mencipta, memiliki, mengatur. Allah sudah bisa sebelum ada yang diatur. Karena kalau Allah tidak punya sifat mengatur, terus tiba-tiba ada makhluk, gimana cara ngaturnya? Paham? Maka secara logika Allah pasti sudah punya sifat untuk bisa mengatur, sudah bisa sifat untuk mencipta sebelum ada makhluk. Wa ma'nal khaliqi wala makhluk, dan Allah sudah memiliki makna pencipta meskipun belum ada makhluk. Kemudian yang ke-16. Wa kama annahu muhyil mauta ba'da ma ahya, sebagaimana Allah disebutkan sebagai penghidup kematian setelah Allah menghidupkan. Istahaqqa hadzal isma qabla ihyaihim. Allah sudah disebut yang menghidupkan sebelum dia menghidupkan yang mati, faham? Karena kalau dia tidak memiliki sifat menghidupkan, gimana mau menghidupkan yang mati? Berarti dia sudah bisa menghidupkan sebelum ada yang dihidupkan. Sederhana, paham? Kadzalika istahaqqa ismal khaliq qabla insya'ihim. Demikian juga Allah sudah berhak mendapatkan nama sang pencipta sebelum menciptakan makhluknya. Makanya saya katakan Allah di zaman azali sudah ada zat dan nama-nama dan sifat-sifatnya meskipun belum ada makhluk sama sekali. Sudah sempurna. Itu maksud dari pembahasan kita. Paham? Seperti misalnya seorang dia dikatakan orang yang mutakallim, berbicara meskipun dia sedang diam. Kenapa kita katakan dia orang yang bisa berbicara meskipun dia sedang diam? Karena dia punya potensi untuk bisa berbicara meskipun dia belum berbicara. Paham? Ada penulis, orang ini penulis meskipun dia tidak sedang menulis. Kita bilang dia penulis. Meskipun dia sedang tidak menulis. Karena dia mampu untuk menulis. Tadi saya bilang sederhana. Kalau Allah tidak bisa mencipta, tidak punya sifat mencipta sebelum ada makhluk, gimana menciptakannya? Berarti Allah sebelum ada makhluk sudah punya sifat mencipta. Nah ini maksud saya. Jadi waktu azali Allah ada zat dan sifat-sifatnya. Baik sifat-sifat dzatiyah maupun sifat fi'liyah Allah sudah sempurna. Kemudian Allah mencipta makhluk, lalu mencipta makhluk. Tapi apakah ada perubahan, tambahan sifat pada Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya tidak. Tidak ada. Karena Allah sudah ada sifat-sifat tersebut sebelum ada makhluk. Maka ketika abadi, setelah ada makhluk, zat dan sifat-sifatnya sama saja dzatiyah dan fi'liyah. Ya. Dalam artian tidak muncul sifat-sifat baru yang sebelumnya tidak ada. Tidak muncul sifat-sifat baru yang sebelumnya tidak ada. Paham? Sampai sini paham? Baik. Yang tidak boleh bagi Allah apa? Ya. Yang tidak boleh bagi Allah, yang pertama, ada dua hal tidak boleh bagi Allah. Jika ada makhluk yang menempati zat Allah, berarti zat Allah ada perubahan. Paham? Kalau ada zat makhluk menempati zat Allah, berarti pada zat Allah ada perubahan. Dan ini bantahan terhadap hululiyah, terhadap ittihadiyah, terhadap wahdatul wujud. Kita sudah sering bahas hululiyah, wahdatul wujud sama ittihadiyah. Kita bahas masalah wahdatul wujud. Kalau hululiyah yaitu Allah menempati makhluk, seperti akidahnya Al-Hallaj, bahwasanya Allah memilih sebagian makhluknya untuk Allah tempati. Di antara makhluk-makhluknya yang indah Allah tempati.
Di antaranya mereka meyakini kalau sudah mencapai wali tertentu Allah menempati zatnya. Itu namanya Allah menempati zat makhluk. Nah, kalau Allah menempati zat makhluk berarti zat Allah berubah enggak? Berubah. Berubah. Kemudian juga atau ittihadi. Ittihadi itu dua zat yang bersatu kemudian tidak bisa dipisahkan. Kalau menempati seperti air dituangkan di cawan. Berarti air menempati apa? Cawan. Kalau bersatu seperti kopi dicampur susu diaduk jadi kopi susu. Kalau wahdatul wujud, ya Allah itu makhluk, makhluk itu Allah. Seperti pendapat Ibnu Arabi. Ini semua sesat. Ini semua sesat. Berarti zat Allah mengalami apa? Perubahan. Allah mulai perubahan. Kemudian Allah harus turun level supaya bisa sinkron dengan makhluknya, tidak? Kalau orang bilang Allah bersatu dengan Nabi Isa, berarti Allah turun level. Bahkan Allah masuk dalam perutnya siapa? Maryam. Dalam perutnya Maryam, bahkan mengambil makan dari Maryam, janin tersebut. Ini orang Allah turun level. Allah turun level. Dan tidak boleh. Maka tidak boleh ada makhluk yang menempati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga tidak boleh jika muncul sifat baru yang sebelumnya tidak ada. Ini juga tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Berarti Allah tadinya, ulangi. Kenapa tidak boleh? Karena berarti sebelumnya Allah belum sempurna. Berarti sebelumnya Allah kurang sempurna, lalu sempurna. Lalu sempurna karena ada tambahan sifat baru. Seperti manusia. Manusia ketika lahir la ta'lamuna syai'an. Ya. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah keluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an. Kalian tidak tahu ilmu sama sekali. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah jadikan bagi kalian penglihatan, pendengaran dan kolbu, hati, supaya dengan sarana penglihatan, pendengaran, hati kalian bisa cari ilmu agar kalian bersyukur. Setelah itu manusia berilmu secara bertahap. Setiap tambah ilmu dia semakin apa? Sempurna. Tadinya tidak tahu apa-apa, semakin tambah ilmu semakin sempurna. Tadinya tidak bisa bicara, kemudian bisa bicara, semakin apa? Sempurna. Itu namanya tambah sifat sehingga yang tadinya tidak ada bertambah, maka dia semakin apa? Sempurna. Allah ini tidak berlaku pada Allah. Karena Allah sebelum ada makhluk maupun sudah makhluk sudah sempurna. Sebelum ada makhluk sudah sempurna. Maka yang tidak boleh bagi Allah kita katakan bahwasanya ada makhluk menempati zat Allah, itu enggak boleh. Karena berarti ada perubahan pada zat Allah atau Allah turun level, tidak sempurna. Karena sinkron dengan makhluk. Yang tidak boleh yang kedua, kita bilang ada muncul sifat baru pada Allah. Ya. Paham sampai sini? Baik. Ini dipahami dengan mudah ya. Baik, pembahasan berikutnya adalah sifat-sifat fi'liyah. Ini jadi pembahasan yang ini sifat-sifat ditolak semua oleh ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Jahmiyah, Maturidiyah, semua mereka menolak sifat-sifat fi'liyah. Sifat-sifat fi'liyah itu apa? Ini. Sifat-sifat Allah terbagi menjadi dua. Perhatikan. Sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah itu sifat yang tidak terkait dengan kehendak Allah, tapi terkait dengan zat Allah. Tidak terkait dengan kehendak Allah. Terkait dengan hal itu kalau Allah ingin Allah lakukan, kalau enggak Allah enggak lakukan. Sifat dzatiyah seperti wajah, tangan, ya. Kemudian ketinggian Allah, ini sifat-sifat dzatiyah, ya. Bahwasanya tidak terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat fi'liyah adalah yang terkait dengan kehendak Allah seperti marah, paham? Allah tidak marah kecuali ada sebabnya. Allah tidak ridho kecuali ada sebabnya. Paham? Istiwa, terus menghidupkan, mematikan. Allah kapan menghidupkan? Allah menghidupkan. Kapan Allah mematikan? Allah mematikan. Allah kapan mematikan hamba, mencabut nyawanya, terserah Allah. Kapan Allah hidupkan lagi pada hari kiamat, terserah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang Allah hidupkan manusia sebelum hari kiamat, sebagaimana terjadi pada Uzair, ya. Sebagaimana terjadi pada orang yang dibunuh di zaman Nabi Musa, faqulna idribu bi ba'dihha, kata Allah, pukulkan dengan sebagian sapi.
Ada yang pukul bagian sapi, kemudian orang itu hidup lagi. Musa bertanya, siapa yang bunuh kamu? Kata dia, si fulan. Kemudian dia mati lagi. Allah hidupkan sebentar. Kadzalika nuhyil al-mauta. Ya. Allah menghidupkan lagi tentang bagaimana kehidupan. Taib. Ini adalah sifat-sifat fi'liyah. Dan sifat-sifat fi'liyah ini ya, ditinjau, perhatikan sini, sifat fi'liyah ada dua tinjauan. Tinjauan pertama, tinjauan kedua. Tinjauan pertama ditinjau dari nau'uha, min haitsu nau'uha, ditinjau dari jenisnya. Dia adalah azali. Dia adalah azali. Saya tanya sama antum sederhana. Allah sejak azali sudah bisa mencipta atau tidak? Bisa. Tapi kapan Allah mencipta? Kapan-kapan terserah Allah. Paham? Bukan apakah makhluk ada yang azali bersama Allah? Tidak ada. Berarti Allah dulu sendiri, kemudian Allah mencipta. Berarti aksi penciptaan itu belakangan. Paham? Aksi penciptaan itu belakangan. Tadinya Allah sendirian tanpa ada makhluk, kemudian Allah mencipta. Berarti aksi menciptakan itu belakangan, baru terjadi. Tapi sifat menciptanya ditinjau dari jenisnya sudah azali. Tapi kapan menciptanya terserah Allah. Paham? Itu maksudnya. Jadi ditinjau dari jenisnya azali, sudah punya potensi untuk mencipta, sudah ada. Ditinjau dari setiap aksinya min haitsu ahaduha, maka dia baru. Ini namanya sifat fi'liyah. Contoh, Allah Subhanahu wa taala sejak azali bisa berbicara atau tidak? Bisa. Tapi kapan Allah berbicara? Belakangan. Kalau Allah ingin mencipta, Allah bilang kun fayakun, baru Allah berbicara. Kalau Allah ingin berbicara dengan Nabi Musa, Allah panggil, baru Allah berbicara Nabi Musa. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Innani anallahu la ilaha illa ana. Wahai Musa, sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Musa menjawab, qala hiya asaya. Maka terjadi diskusi, inilah tongkatku ya Allah. Ahusyu biha ala ghanami. Ya. Atawakka'u 'alaiha wa ushbiha al-ghanami wa li fiha ma'arib ukhra. Aku bertelekan dengan tongkatku. Aku ngurus kambing-kambingku dengan tongkatku untuk cari makanan buat kambing-kambingku, dan saya punya keperluan-keperluan lain dengan tongkatku. Allah timpali lagi, alqiha ya Musa, lemparkan wahai Musa. Ada pembicaraan enggak? Apakah Allah berbicara dengan Musa sejak azali? Tidak, karena Nabi Musa zaman azali belum ada. Nabi Musa lahir belakangan. Sekitar 1200 sebelum Masehi, menurut pendapat sebagian ahli sejarah. Jadi Allah sejak azali sudah bisa berbicara, tapi berbicaranya nanti terserah Allah. Itu namanya sifat fi'liyah. Ya. Contoh, saya tadi contoh apa? Contoh tadi apa? Berbicara. Juga tadi apa? Mencipta. Mencipta, menghidupkan, mematikan, terserah Allah. Allah sudah punya potensi untuk melakukan itu sebuah ya. Meskipun Allah melakukannya belakangan. Faham? Hal ini kenapa? Karena Allah mensifati dirinya fa'alul lima yurid. Allah mengatakan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Fa'al itu adalah sigah mubalaghah bismil fa'il ya. Dia sigah mubalaghah yang menunjukkan hiperbola, selalu melakukan. Isim fa'il itu menunjukkan kesinambungan, selalu melakukan apa yang Allah kehendaki. Berarti Allah selalu. Coba setiap saat Allah ada aktivitas, enggak ada. Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah memberi rezeki kepada si fulan, Allah menahan rezeki, Allah mendengar perkataan si fulan, Allah menjawab doa si fulan. Allah tidak mengabulkan doa si fulan. Allah mengangkat, Allah merendahkan. Ya, Allah matikan. Banyak. Allah buat ini sakit, Allah buat ini sehat. Ya. Banyak sekali. Allah beri musibah kepada ini, Allah angkat musibah dari si fulan. Kegiatan Allah banyak. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Di langit dan bumi bertanya meminta kepada Allah, kata Allah kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah dalam kesibukannya, punya kesibukan yang banyak. Mengatur matahari, mengatur rembulan, mengatur bintang-bintang. Mengatur makhluk yang begitu banyak, memberi rezeki kepada hewan-hewan, pada makhluknya. Allah beraktivitas, makanya Allah mengatakan fa'alul lima yurid. Dia maha melakukan apa yang Dia kehendaki. Fa'al itu menunjukkan kesinambungan. Berarti aktivitas Allah tidak pernah berhenti. Faham?
Seperti firman Allah, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Yakhluqu ma yasha'. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Ya. Seperti ketika Nabi Zakaria ketika minta anak ya. Inna nubasyiruka bi gulamin ismi Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya qala rabbi anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni wa kanat imraati aqira wa qad balagtu min al-kibri itiya qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyan wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah kabarkan, wahai Zakaria, kau akan punya anak. Kata Zakaria, gimana saya punya anak? Istri saya mandul, saya sudah tua. Kata Allah, gampang. Bukankah Allah telah menciptakan engkau sebelumnya? Menciptakan lagi gampang, paham? Menciptakan Yahya gampang, anakmu nanti. Ya. Kadzalika Allah yakhluqu ma yasha. Allah mudah menciptakan. Setiap hari Allah menciptakan ini, menciptakan banyak yang Allah ciptakan. Idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak mengatakan jika Allah berkehendak sesuatu, Allah tinggal bilang apa? Kun fayakun. Jadi Allah sering mengucapkan kun fayakun. Ini namanya sifat fi'liyah. Ini ditolak oleh ahlul bidah. Kata mereka, kalau kita tetapkan sifat-sifat fi'liyah, berarti Allah mengalami perubahan. Jawabannya, tidak ada tambahan sifat lagi bagi Allah. Yang ada hanya aksi dari sifat-sifat tersebut. Paham? Apakah ada sifat baru bagi Allah? Tidak ada. Semua ini sifat sudah ada sejak zaman azali. Yang ada aksinya baru. Justru kalau sifat-sifat tersebut tidak ada aksinya, statis, maka Allah tidak sempurna. Apa fungsi sifat-sifat tersebut? Kalau ternyata statis. Seperti benda-benda mati yang tidak bisa beraktivitas. Justru pembeda antara kehidupan dengan kematian adalah aktivitas. Kalau ada aktivitas berarti Allah maha hidup. Kalau tidak ada aktivitas berarti mati, seperti benda mati. Jadi mereka punya syubhat, mereka mengatakan Allah sudah statis, maka tidak boleh ada sifat-sifat fi'liyah, namun ini dibantah. Dan terlalu banyak dalil, saya sebutkan dalam Syarah Aqidah Wasithiyah, ratusan dalil menunjukkan Allah punya sifat fi'liyah. Di antaranya hadis yang masyhur, lihat hadis ini. Hadis tentang hari kiamat, saya tulis. Rasulullah bersabda tentang ketika kondisi hari kiamat, orang-orang dibangkitkan dalam kondisi hufatan, uratan, gurlan, buhman, tidak pakai sendal, dalam kondisi telanjang, tidak bawa apa-apa, dalam kondisi belum disunat. Kemudian Allah berikan pakaian kepada mereka. Awwalu man yuksa minal khalaik Ibrahim. Yang pertama kali dikasih pakaian Ibrahim alaihissalam. Akhirnya manusia dibawa terik matahari dengan jarak yang rendah 1 mil, mereka kepanasan, mereka kepayahan, sehingga mereka mendatangi para nabi agar para nabi memberi syafaat. Artinya mereka bilang, wahai Nabi, mintalah kepada Allah segera datang untuk mulai persidangan. Menunggu ini terlalu berat. Menunggu di padang mahsyar, matahari jarak 1 mil, keringat bercucuran. Kami ingin segera dijalankan keputusan. Maka datang kepada nabi-nabi. Di antaranya mereka datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad. Ketika datang kepada Nabi Adam, wahai Adam, mereka puji. Anta abul bashar, engkau adalah nenek moyang seluruh manusia. Kemudian mereka puji keistimewaan Adam. Khalaqakallahu biyadayhi, Allah telah menciptakan engkau spesial dengan kedua tangannya. Engkau adalah manusia pertama, prototipe pertama. Manusia yang sempurna. Makanya kalau orang masuk surga, nanti tingginya seperti Nabi Adam, bentuknya seperti bentuk Nabi Adam. Karena dia yang Allah ciptakan langsung. Yang lainnya tinggal melalui ayah dan ibu. Ya, adapun Adam langsung dengan kedua tangan Allah. Khalaqakallahu biyadayhi. Wahai Adam, engkau telah diciptakan dengan kedua tangan Allah. Wa asjadalaka malaikatahu, dan Allah telah menyuruh malaikat sujud kepadamu. Luar biasa, malaikat sujud kepada Nabi Adam. Tidak ada manusia pada sujud malaikat kecuali Adam alaihissalam. Ama tara ma nahnu fih, tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami, kepayahan. Ya. Ama tara ma qad balagha bina, tidakkah kau lihat kepayahan yang kami rasakan, keringat bercucuran, capek, penis terik matahari. Ya. Maka mereka minta, Allah tashfa' lana inda rabbik, tidakkah kau beri syafaat bagi kami di sisi Allah, yaitu minta agar Allah datang mulai persidangan. Apa kata Nabi Adam ini? Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab mithlahu ba'dahu. Kata Adam, bagaimana saya minta syafaat? Sungguhnya Rabbku sedang murka pada hari ini. Lihat, sedang murka pada hari ini. Dengan kemurkaan yang sangat besar, tidak pernah Allah murka sebelumnya seperti ini. Dan tidak akan murka seperti ini. Berarti ini murka yang baru atau tidak? Jelas.
Tapi sifat Allah potensi untuk marah sudah ada di zaman azali. Kapan ada sebab Allah marah, tinggal marah, paham? Sudah ada di zaman azali. Makanya dia mengatakan Allah tidak pernah murka sebelumnya seperti ini. Berarti pernah murka tapi tidak seperti ini. Dan tidak akan murka lagi seperti ini. Akan murka lagi tapi turun murkanya. Ini ada sesuatu yang baru. Artinya Allah murka dengan kemurkaan. Murka bertingkat-tingkat. Ya, murka bertingkat-tingkat. Sama Allah punya rahmat. Rahmat Allah berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada yang Allah rahmat yang banyak, ada rahmat sedikit. Tergantung orang melakukan banyak amal saleh semakin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin berbuat ihsan, rahmat Allah semakin banyak. Kata Allah, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang berbuat ihsan. Semakin dia banyak berbuat ihsan, semakin banyak rahmat Allah. Beda-beda satu dengan yang lain. Berarti ada perubahan-perubahan. Sementara sifat rahmat Allah sudah ada di zaman apa? Azali. Paham? Ini contoh dan banyak contoh dalam hadis. Rasulullah SAW berkata, Allah berfirman dalam hadis qudsi, qasamtu salata nisfaini baini wa baina abdi. Aku membagi Al-Fatihah, kata Allah dalam hadis qudsi dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah. Aku bagi Al-Fatihah bagi jadi dua, setengah buatku, setengah buat hambaku. Fa idza qala abdi, kalau hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau hambaku baca Al-Qur'an salat alhamdulillahi rabbil alamin, aku mengatakan ya hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala Ar-Rahmanir Rahim, ya. Jika hambaku berkata Ar-Rahmanir Rahim, Allah berkata, Asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Ya. Wa idza qala Malik yaumiddin, maka Allah berkata, Majjadani abdi, sungguhnya hambaku sedang mengagungkan aku. Jadi Allah, paham? Allah berbicara sesuatu yang sebelumnya tidak dia bicarakan. Paham? Bukankah Allah mengatakan, Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza dan, aku mengabulkan doa yang orang meminta kepada aku. Kapan Allah kabulkan doa? Kapan Allah melakukan aktivitas mengabulkan doa? Kalau ada yang berdoa. Kalau enggak ada yang berdoa, mengabulkan doa gimana? Berarti ada aktivitas baru Allah mengabulkan doa orang yang meminta. Jadi banyak sekali. Nanti Allah cerita pada hari kiamat, Allah berkata, Ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas, wahai Isa, apa kau berkata kepada umatmu, jadikan aku dan ibuku Tuhan-Tuhan selain Allah. Kapan Allah ngomong gitu sama Nabi Isa? Nanti hari kiamat, bukan sejak azali. Sejak azali Nabi Isa belum ada, paham? Allah bilang nanti hari kiamat. Idz qala Allahu ya Isa. Allah berkata, wahai Isa, apakah engkau menyuruh umatmu untuk menjadikan dirimu dan ibumu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah? Jadi terlalu banyak ya. Kita pun demikian. Kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, kita minta Allah kabulkan. Ini tidak. Pengkabulan ini sejak azali atau sekarang? Sekarang ya. Saya kita berdoa, ya Allah, mudahkan aku bangun rumah misalnya. Allah kabulkan sekarang apa sejak azali? Kalau sejak azali rumah sudah ada sejak apa? Azali. Intinya ini terlalu banyak. Ini saya tidak akan ulangi lagi. Cuma saya kasih gambaran bahwasanya di antara kesempurnaan Allah adalah fa'alul lima yurid, yaitu Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ini ditolak oleh ahlul bidah. Mereka mengatakan karena kalau kita menetapkan sifat-sifat fi'liyah maka terjadi perubahan pada Allah. Kita bilang perubahan apa yang dimaksud? Kalau perubahan yang dimaksud maksudnya ada sifat baru yang muncul, maka kita tidak terima. Tapi kalau perubahan tersebut beraktivitas dari sifat-sifat yang sudah ada, justru itu kesempurnaan apa? Allah Subhanahu wa taala. Baik, jika tidak menetapkan sifat-sifat fi'liyah maka melazimkan kelaziman-kelaziman yang batil banyak sekali. Pertama, kalau tidak ada sifat fi'liyah berarti Allah statis, tidak ada aktivitas sama sekali. Dan kalau Allah statis berarti mentasbih Allah dengan benda yang statis, benda mati. Statis itu benda apa? Mati. Iya atau tidak? Iya. Ini contoh kelaziman batil. Kelaziman berikutnya yang kedua, karena statis. Baik, kita jelaskan secara singkat ya. Kalau Allah kita tolak sifat-sifat fi'liyah karena berpegang teguh dengan statis ya. Dan ini sebenarnya syubhat datang dari Aristoteles dan Plato dan Plotinus ya. Sudah saya bahas dalam akidah wasithiyah, saya tidak ingin ulang. Mereka yang mengatakan Tuhan harus apa? Statis. Kenapa mereka demikian? Pembahasannya panjang ya. Cuma saya ingin menyampaikan kelaziman batil. Kalau Allah statis, tidak ada kegiatan sama sekali, berarti kita mentasbih Allah dengan benda mati. Paham? Apa bedanya antara benda mati dan benda hidup? Kalau benda hidup ada aktivitas. Kalau sudah tidak ada aktivitas namanya benda mati. Berarti kita mentasbih Allah kepada benda mati. Taib. Yang kedua, Allah tidak melihat dan tidak mendengar. Ya, ini masalahnya. Ini dan ini Asy'ariyah
Mereka ketika mendapat pada sifat Allah melihat dan mendengar, mereka takwil. Katanya maksudnya Allah berilmu. Kenapa? Kalau kita bilang Allah mendengar, maka akan ada perubahan. Karena penglihatan Allah itu tidak statis tapi dinamis. Bukankah yang Allah lihat objeknya berubah-ubah? Ya enggak? Allah sedang lihat kita enggak? Saya gini-gini Allah lihat enggak? Berarti saya ada rubah-rubah kan? Berarti objek penglihatan Allah berubah, berarti penglihatan Allah mengalami apa? Perubahan. Ini susah bagi mereka. Bagaimana Allah melihat sesuatu yang berubah-ubah? Kemudian sama mendengarkan suara berubah. Saya dari tadi Allah dengar tidak saya sedang berbicara? Nah, berarti suara saya berubah-ubah enggak? Berubah naik turun ya. Kalau yang terdengar berubah-ubah berarti mendengarnya juga mengalami perubahan. Maka mereka bilang ini enggak bisa. Kalau gitu kita takwil. Yang benar Allah bukan melihat dan benar Allah mengetahui. Allah mengetahui. Jadi kalau suara kata mereka Allah mengetahui suara. Kalau pemandangan kata mereka Allah mengetahui apa? Pemandangan. Mereka tidak mau bilang Allah mendengar dan melihat. Mereka bilang, iya tulisannya mendengar melihat tapi maknanya mengetahui. Ini namanya takwil. Kenapa? Dan ini berbahaya. Karena menolak sifat Allah. Di antara sifat yang paling utama Allah yang buat orang rasa takut kepada Allah adalah Allah Maha melihat. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah kau tahu Allah melihatmu? Bagaimana kita bisa khusyuk ketika kita tahu Allah sedang melihat, bukan sekedar mengetahui, paham? Ya, kata Allah wa tawakkal 'alal hayyil alladzi la yamut, alladzi wa tawakkal 'alal azizir rahim, alladzi yaraka hina taqum. Bertawakallah kepada Allah yang melihat engkau ketika kau sedang salat. Allah. Apa yang dipahami oleh orang awam kaum muslimin? Allah Maha melihat berarti melihat atau mengetahui? Melihat. Melihat beda dengan mengetahui. Orang buta bisa mengetahui tanpa melihat, bisa enggak? Orang buta dia tahu ini HP. Dia tahu atau dia lihat? Tahu. Tahu beda dengan melihat. Ada orang tidak bisa melihat tapi bisa mengetahui. Jadi jangan samakan melihat dengan mengetahui. Ini saya sudah bahas panjang, tapi saya kasih sampaikan aja. Ini dampak gara-gara menjaga kestatisan. Di antara juga misalnya ini falsafah mengatakan ilmu Allah terbatas. Bukankah ilmu Allah terkait juga dengan makhluk? Kata mereka enggak bisa. Ini Ibnu Sina Al-Farabi, dia mengatakan tidak boleh kita bilang ilmu Allah terkait dengan makhluk. Kenapa? Karena makhluk berubah-ubah, kesana kemari, tidur, ngorok, bermaksiat, bertaat. Nah, kalau sumber pengetahuannya berubah-ubah, nanti ilmu Allah juga berubah-ubah. Kata mereka kalau gitu Allah tidak boleh tahu selain dirinya saja. Allah tidak boleh tahu tentang makhluk. Jadi Allah tidak tahu kita nih, enggak tahu. Allah hanya tahu secara ilmu kulli. Ilmu kulli itu cuma sebab akibat. Sebab akibat atau tertib dalam wujud. Seperti ayah itu lebih dahulu daripada anak. Ayahnya siapa? Variabel X, terserah siapa. Anaknya siapa? Terserah. Yang penting ayah lebih dahulu daripada anak. Paham? Tapi Allah tidak tahu ayahnya siapa, anaknya siapa, Allah enggak tahu. Ya, barusnya Allah hanya mengerti sebab lapar, makan menghilangkan lapar. Cuma tahu itu saja. Karena ini ilmu yang statis. Adapun tahu si fulan pergi ke pasar, si fulan makan ayam, enggak ada yang tahu. Ini bahaya, karena ini makanya Al-Ghazali mengkafirkan Ibnu Sina gara-gara ini. Karena mengatakan Allah tidak tahu tentang makhluk, ini melazimkan sapi lebih pintar daripada Allah ya. Sapi tahu tentang rumput yang dia mau makan enggak? Allah enggak tahu rumput itu, paham? Sapi lebih pintar daripada Allah. Ini ngeri. Pokoknya ini gara-gara olah otak, menjaga kestatisan sehingga mengatakan Allah tidak boleh tahu tentang makhluk. Kenapa? Karena makhluk berubah-ubah. Terus yang ilmu Allah apa? Ilmu Allah hanya tahu tentang dirinya sendiri. Kalaupun terkait dengan makhluk hanya ilmu kulli, hanya ilmu tadi sebab akibat atau ilmu tertib wujud ini sebelum ini setelah ini seperti itu. Paham? Kalau Allah tahu tentang kita berarti ada perubahan enggak? Ada enggak? Ada perubahan pada ilmu, berarti ada tambahan ilmu ya. Intinya mereka tolak. Yang keempat, kata mereka Allah tidak bisa mencipta apapun. Ya. Karena kelaziman dari menganggap Allah statis, tidak ada penciptaan. Bukankah penciptaan butuh suatu aksi? Kalau tidak ada aksi, Allah dulu sendirian enggak? Sendirian. Paham? Tidak ada makhluk. Kalau tidak ada aksi, harusnya Allah tetap begitu aja, paham? Sederhana. Jadi bantahan Ibnu Rushd terhadap orang-orang Asy'ariyah. Kata Ibnu Rushd, Allah dulu sendirian enggak? Iya sendirian, tanpa ada makhluk. Kalau tidak ada aksi dari Allah, harusnya Allah tetap bersendirian. Ketika ada makhluk, berarti ada aksi baru dari Allah. Sederhana. Kalau kita bilang Allah statis, harusnya tidak ada makhluk. Paham? Mudah.
Yang kelima, Allah tidak memiliki tujuan apapun. Karena kalau Allah punya tujuan apapun berarti Allah berubah. Tadinya mau gitu, kemudian dapat gitu. Berarti ada berubah dari tidak dapat menjadi apa? Dapat. Jadi mereka akhirnya mentasbih Allah dengan orang yang melakukan kegiatan tanpa ada tujuan. Seperti orang gila, orang linglung. Padahal kalau kita umat Islam, Allah itu pasti punya tujuan. Allah pasti punya hikmah. Tuhan kita sempurna, tidak melakukan sesuatu kecuali ada tujuan. Kata mereka enggak boleh bilang Allah punya tujuan. Bingung saya juga, makanya agama mereka tuh aneh maksud saya. Ini semua ditakwil. Gara-gara kena syubhat orang falasifah. Orang falasifah lebih ngeri lagi. Untuk menjaga kesatisan Allah, kata mereka alam azali bersama Allah. Alam azali bersama Allah. Tidak boleh alam belakangan. Karena kalau alam belakangan berarti Allah mengalami perubahan. Berarti Allah darinya pingin, kemudian jadi. Ini enggak boleh. Kalau gitu alam harus bersama dengan Allah. Ini pendapat falasifah. Intinya banyak hal. Kita cuma sampai sini saja yang bisa sampaikan. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita bahas tentang masalah takdir. InsyaAllah ta'ala. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selanjutnya yang ingin bahas tentang panjang lebar, silahkan mendengar syarah akidah wasithiyah. Tapi demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.